Ya, selesai. Semoga doa kita diijabah karena ya ini hari Jumat tentunya Sayyidul Ayyam, ada beribu-ribu malaikat yang mendoakan kita, yang siap mengaminkan doa-doa kita. Dan pada sore hari ini insya Allah kita akan membawakan tema yang spesial. Temanya apa? Temanya tentang bahagia tampil mewah, ampun Bang Jago. Nah, ini kita telah kedatangan tamu yang akan kita ngobrol bareng-bareng, yang akan kita bahas sama-sama. Ada siapa? Ada Mas Robi Aribat. Assalamualaikum Mas Robi, gimana kabarnya Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, ini Kayak motivator ya, iya, kayak ini acara juga motivasi. pertanyaan yang formalitas banget. Padahal kita udah Iya, ketemu Pak. di sini dari setengah jam yang Udah lalu ya. tahun lalu. Tapi ya gitulah teman-teman ya, realita kita ketika kajian online ini. Tapi insya Allah ini juga nggak menutup semangat kita. Ada banyak teman-teman yang tadi hadir dari Kalimantan, Mas. Ada Masya dari Allah. Riau, ada dari Berau, tadi ada dari Mm-mm. Palembang, apalagi di Pulau Jawa gitu. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman silahkan dulu ini menyiapkan seperangkat alat tulisnya, karena belum nikah mungkin, karena kita siapkan seperangkat alat tulis dulu ya itu, untuk bisa ya adab kita lah dalam menuntut ilmu kayak itu. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib atau Imam Syafi'i ya Mas, kalau ilmu itu ibaratkan binatang liar kayak itu. Nah, jadi harus kita ikat, dan caranya itu dengan menulis. Nah, alhamdulillah ini kita telah kedatangan Mas Robi. Mas Robi ini salah satu konten kreator juga di Instagram, aktivis dakwah juga, masya Allah sekali. Teman-teman bisa Masya Allah. follow Instagramnya di @robiaribat. Robi_Aribat. Robi_Aribat. Nah, monggo teman-teman, ini juga salah satu pimpinan saya, ketua saya. dulu dulu pernah satu divisi, satu tim bareng. ya. Sekarang juga satu tim. Nah, monggo Mas Robi mungkin bisa cerita dulu nih, ketika Mas Robi ada di aktivis dakwah, ketika Mas Robi jadi content creator, pastinya ada perjalanan juga yang membawa Mas Robi hingga bisa sampai sekarang ini gitu. Nah, mungkin bisa dong Mas kita tahu sedikit ceritanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau ana al-kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Alhamdulillah kita ketemu di kajian pekanan. Iya. Alhamdulillah. Setelah berapa lama? Berapa lama? Perasaan dulu Mas Robi ya. Iya ya. Saya dulu nge-host ya. Nge-host jadi MC. Nah, jadi memang sih semua orang tuh mempunyai sebuah perjalanan. Bahkan kita hidup di dunia ini juga merupakan suatu perjalanan. Iya. Termasuk dalam kehidupan kita mungkin dari zaman dulu, zaman jahiliyah sampai zaman sekarang mengenal dakwah kayak dakwah, gitu. Nah, jadi memang perjalanan itu selalu diidentikan dengan pertanyaan. Ketika Gimana kita untuk apa kita dilahirkan, terus untuk apa kita hidup di dunia, terus apalagi akan Mau kemana, kemana, mau ya. kemana setelah kita meninggal nanti gitu. Nah, dari situ akhirnya timbul pertanyaan bahwa gimana sih kita harus membuat hidup kita tuh lebih berarti ya. Jalan satunya memang harus berdakwah, dan dakwah itu kalau lihat zaman dulu ya, kalau kita lihat namanya Yuk Ngaji. Wah, dari zaman kecil kita udah kenal siapa apa sih Yuk Ngaji itu, udah familiar gitu loh dengan kalimat. Udah sering banget ngaji. Yuk ngaji. Ayo ngaji misalnya gitu kalau Sampai dipukulin dulu. kalau nggak mau ngaji gitu kan. Sebenarnya kita udah familiar dengan nama Yuk Ngaji. Nah, ketika Yuk Ngaji, terus kemudian Yuk Dakwah. Nah, dakwah itu tuh kayak gimana sih? Apakah dakwah itu cuma tugasnya Pak Kiai aja? Ternyata enggak. Yang di masjid, yang bersorban. Benar, ternyata dakwah itu tugas semua umat Islam. Tadi kan saya udah dibuka dengan surat Al-Imran ayat 110. Yeah. Nah, itu tentang kewajiban kita untuk berdakwah. Nah, ketika memutuskan sudah berdakwah, terus kemudian kenapa kok bisa nyasar jadi konten kreator gitu ya? Nah, salah satunya adalah karena ketika zaman dulu Rasulullah sering juga berdakwah kepada orang-orang yang nongkrong, entah nongkrongnya di pasar, di pinggir jalan, atau di rumah-rumah sahabat kayak gitu. Rasulullah berdakwah dengan metode seperti itu, mendatangi orang-orang. Nah, kenapa kok akhirnya milih media sosial? Karena sekarang kebanyakan orang itu kan nongkrongnya di sosial media. Iya, sambil gitu kan? rebahan. Sambil rebahan. Apalagi sekarang pandemi kan gak bisa kemana-mana. Bener. Akhirnya yang dilihat cuman HP aja. Itu dia. Jadi akhirnya
media sosial itu salah satu lahan yang menurut saya tepat untuk kita berdakwah karena semua orang bisa mengakses. Kita bikin satu konten aja, viewersnya bisa sampai 1000-an. Bayangin kalau kita bikin ceramah offline, bisa nggak kita ngehadirin viewers sebanyak 1000? Kan pasti sampai 1 jutaan. nah itu maka padahal kalau di sosial media cuma modal hashtag aja kayak gitu, itu udah bisa menjangkau ke semuanya. Nah itu sih kenapa kok tujuannya berdakwah, karena supaya bisa menjangkau ke banyak-banyak orang dan banyak golongan kayak gitu, daripada kita ngisi kajian offline. Walaupun offline itu sebenarnya salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan untuk bertransfer ilmu, transfer knowledge, transfer of character itu menggunakan cara offline. Ya, bahkan ini disebut taman-taman surga. Betul, tapi online pun nggak ada masalah gitu. Ya, tidak mengurangi semangat kita. Gitu. Bener, jangan bilang juga ketika kita, wah kamu kajiannya online ya, oh bid'ah, oh enggak gitu. Sekalian aja nggak usah pakai HP, nggak usah pakai Al-Quran gitu. Dulu nggak ada Al-Quran. Nah itu, jadi memang kalau buat kita tuh handphone terus peralatan-peralatan seperti ini memang tidak terikat dengan akidah sih. Ya, sebagai alat untuk menuju ke sana gitu. Betul. Nah, dalam kan ini dakwah dari konten kreator terus juga aktivis. Nah, ini kan sekarang kita bahas kebahagiaan. Bahagia tadi kan judulnya bahagia tampil mewah. Nah, sedangkan dalam dakwah kita ya nggak mewah-mewah amat gitu, seadanya, minta donasi, ini paling sebagainya gitu. Nah, dengan dakwah seperti ini, dengan pilihan yang telah dipilih Mas Robi ini, kira-kira ini membuahkan kebahagiaan gak sih buat Mas Robi sendiri? Nah, kayak gini sekarang Mas Danu. Gimana? Kadang kita itu melihat segala sesuatu kalau di sosial media ya, di Instagram atau di YouTube, pada akhirnya terpolarisasi menjadi 2 konten. Oh, gimana itu? Kalau nggak konten edukatif, pasti Sampah. konten hiburatif. Hiburatif apa? Maksudnya kalau nggak konten edukasi, dia pasti konten menghibur. Nah, konten edukasi contohnya misalnya tentang tips and trick, life hacks, dan lain sebagainya. Sementara konten menghibur itu biasanya tentang pamer harta kayak gitu, pamer mobil. Aku datang ke rumah lu nih, aku beli mobil lu gitu, gitu kan. Aku nongkrongnya di mall nih. Nongkrongnya di mall mewah gitu. Walaupun nggak bisa ngomong R nggak masalah gitu. HP ku HP iPhone loh. Kameranya ada banyak. Ternyata dia penggemar ini tripofobia. Bintik-bintiknya banyak. Enggak. Jadi gitu sih. Kalau kita lihat di sosial media, cuma terpolarisasi menjadi 2 konten, antara dia menghibur atau dia mendidik. Parahnya di Indonesia yang selalu trending adalah yang menghibur. Nah, menurut Mas Robi dulu nih, sebelum lebih lanjut, kira-kira kenapa kok bisa kayak gini? Apakah memang ini jadi gambaran dari pemuda sekarang gitu? Apakah ini jadi gambaran generasi yang akan menuju ke depannya gitu kayak? Nah, kalau sebenarnya sih gini Dan, semua itu bermula dari apa yang mereka lihat, terus mereka berimajinasi, membayangkan bahwa hidup enak itu seperti apa. Maksudnya gini, ketika kebanyakan orang Indonesia kaya atau miskin? Gimana itu? Kebanyakan orang Indonesia kaya atau miskin? Miskin. Saya mau menjawab miskin. Mau menjawab miskin nggak enak ya? Soalnya kok aku banget gitu. Enggak, jadi kebanyakan orang Indonesia itu miskin. Jadi ketika dia melihat kemewahan, dia pasti seneng banget. Contohnya gini, dulu banyak ada film namanya Anak Bujangan, atau kan anak apa sih? Anak jalanan. Kalau sebut, ya anak itulah, anak konda gitu kan. Yang dia anaknya solih gitu kan, tapi dia pacaran, tapi dia hidupnya mewah gitu kan, hobinya naik motor gede. Nah, orang-orang berpandangan bahwa sesuatu yang enak, sesuatu yang membahagiakan itu kalau ternyata udah bisa punya rumah mewah, punya motor gede, punya rumah mewah, punya istri banyak, kira-kira masuk nggak? Wah, itu di pembahasan yang lain. Oke, jadi punya rumah mewah, terus punya motor sport gitu misalnya, terus akhirnya punya pacar, terus akhirnya ya nggak apa sih punya pacar, yang penting sholat kayak gitu kan. Nah, akhirnya timbul di kebanyakan masyarakat kita, akhirnya menganalogikan bahwa hidup enak tuh hidup yang kaya, punya rumah, punya motor, punya pacar, nggak masalah sentuh kanan kiri walaupun itu belum halal kayak gitu. Yang penting sholat. Nah, itu sih sederhana itu pandangan mereka terhadap kebahagiaan. Padahal belum tentu yang seperti itu merupakan cerminan dari bahagia. Ya. Jadi bahagia itu seperti apa kayak itu? Apakah yang seperti dia mendapatkan uang tadi, atau memang dia ya udah kayak kita dakwah sekarang ini juga termasuk kebahagiaan, atau memang kedua-duanya dakwah kita perlu, terus juga ya namanya
tadi materi juga kita perlukan gitu, atau memang ya gimana gitu? Apakah ini bahagia sesederhana seperti itu, atau memang ada definisi-definisi yang memang ini merupakan kebahagiaan loh gitu? Gitu. Nah, menurut Mas Rawi gimana? Oke, jadi sebenarnya kita tuh hidup itu pengen bahagia apa pengen sengsara? Ya pasti bahagia dong. Pengen bahagia Iya. ya. Nikah pengen bahagia gitu kan. Punya kerjaan yang settle, pengennya juga akhirnya bahagia. Kita jalan-jalan ke mall juga pengennya bahagia gitu kan. Mungkin seharian habis ngapain gitu kan. Kita punya anak, punya istri pengennya bahagia. Kita punya gadget, punya kendaraan pribadi juga pengennya supaya bahagia gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih definisi bahagia itu? Nah itu dia, gimana itu? Nah. Apakah dengan kita dakwah udah selesai gitu? Nah, kita harus bahas lebih gede lagi tentang kebahagiaan itu apa. Karena faktanya kadang nggak sesuai apa yang dicita-citakan. Oh ya, Iya, nggak gitu kan. sesuai ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi gitu faktanya gitu kan. Nah, karena bahagia itu merupakan sesuatu hal yang termasuk yang dicari-cari oleh orang. Semua orang kayaknya. Semua orang cari kebahagiaan, seperti seseorang mencari kedamaian. Makanya ketika orang melihat kerusakan atau kemaksiatan di sekitarnya, banyak sekali penjahat, orang-orang barat mengimplementasikan kedamaian dengan menciptakan superhero. Karena di lingkungannya nggak aman. Nggak aman. Gitu. Akhirnya menciptakan superhero fiksi kayak gitu. Kayak Iron Man, Captain America gitu kan. Akhirnya diciptakan mereka karena kedamaian di sekitar mereka tidak timbul. Iya, nggak bisa nggak ada kenyataannya. Nggak gitu. ada kenyataannya. Kenyataannya ya nggak semuanya gitu. Makanya anime juga termasuk kayaknya Mas. Betul. Nah, terus kemudian bahagia juga termasuk dari salah satu project dari mereka juga, kegundahan hati seseorang, bahkan di negara-negara yang udah maju, misalnya Korea Selatan gitu. Nah, teman-teman yang hobi ngedrakor, nah ini ada sebenarnya, kameramennya juga hobi ngedrakor tuh kayaknya. Siapa nih Mas, mau disebut nama nggak? Nanti ditandain nanti. Nanti ditandain ya. Jadi kayak misalnya film-film itu sering banget mengangkat konten-konten kebahagiaan, kayak Person Who Give Happiness kayak gitu. Itu film drakor. Kirain judul lagu. Oh bukan, itu judul film gitu. Judul film. Terus ada lagi The Pursuit of Happiness yang main Will Smith tahun 2006. Nah, itu juga difilmkan. Nggak ngerti ya? Nggak 2006 umur berapa Dan? 2006, aduh itu pas saya tenggelam karena tsunami itu. 2004 dia itu. Itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD ya, masih kelas 1 SD. Ya. Ternyata kita selisihnya nggak beda jauh. Nggak, jadi seperti itu ya. Orang-orang di luar sana, orang-orang di barat, di negara-negara maju bingung mendeskripsikan bahagia itu seperti apa. Karena kebanyakan orang nih ya, bahagia itu kalau kita sudah melakukan ini, kebahagiaan itu ketika kita udah mempunyai ini gitu. Akhirnya mereka cari-cari dan mereka coba filmkan kayak gitu. Mereka filmkan bagaimana kebahagiaan itu tercipta. Nah, kebanyakan orang itu mengidentifikasi kebahagiaan itu sama dengan kesenangan. Makanya akhirnya diciptakan misalnya kayak film tadi. Terus kalau di kota-kota gitu ya, ada tempat dugem gitu kan. Kenapa kok harus ada tempat-tempat dugem di kota-kota yang maju? Karena kebanyakan orangnya kerja lebih dari 8 jam seharinya. Itu kerja atau dikerjain? Nah, lebih dari 8 jam seharinya. Akhirnya mereka melampiaskan di tempat dugem. Harapannya mereka dapat kebahagiaan. Tapi ternyata enggak. Kebahagiaan itu ternyata apakah identik dengan kesenangan? Nah, contohnya kayak gini. Misalnya kita tiba-tiba Danu dapat uang 100 juta. Itu seneng nggak, Dan? Wah, seneng banget dong. Seneng kan ya? Tadi miskin. Dapat uang 100 juta. Dapat uang 100 juta seneng. Ketika dikasih 200 juta, apakah senengnya 2 kali lipat? Tambah seneng. Tambah seneng. Harusnya tambah seneng. Dikasih uang 300 juta, apakah senengnya 3 kali lipat? Iya. Nah, tambah seneng terus. tambah seneng terus, tapi juga dibarengin tambah bingung gimana cara nyimpennya. Kayak gitu. Akhirnya bingung juga. Duitnya itu kayak gimana nih, kok uangku tiba-tiba banyak kayak gini, kayak gitu. Nah, seneng itu nggak identik dengan kebahagiaan. Sekali lagi, contohnya apalagi kalau misalnya seneng nggak identik dengan kebahagiaan. Contohnya waktu kita puasa seharian gitu kan, jam 12 siang, jam 1 siang, lah itu puncak-puncaknya lapar tuh. Nah, habis itu lemes. Habis itu bugar lagi. Godaannya kan emang sekitar jam segitu. Terus habis itu kemudian godaan timbul lagi itu sekitar jam 4:30 sampai jam menjelang buka. Nah, apalagi ketika kita mampir ke pasar tumpah gitu ya, atau pasar dadakan gitu yang jual murah-murah jajanan buat buka puasa kayak gitu kan. Wah,
pengen enak nih, pengen makan enak nih, akhirnya semua dibeli, dari kolak, dari es pisang hijau, dari apa lagi ya biasanya jajanan buka puasa. Aduh, nggak pernah kejajanan soalnya. Nggak Masih gorengan. Gorengan dan lain sebagainya gitu kan. Terus akhirnya buka puasanya datang. Terus akhirnya makan kolak satu. Rasanya enak nggak? Enak banget. Enak banget. Dari Itu kayak, lapar, haus tadi. bener, itu tuh kayak makanan paling wah gitu loh. Iya. Kayak Jangan makanan, dibayangin ya. Ini kayaknya pada bayangin semua. kayak makanan yang paling lezat sedunia ketika kita membuka puasa mencicipi makanan pertama kita. Kemudian kita mencicipi yang namanya es pisang hijau, kemudian gorengan, kemudian nasi goreng, nasi kebuli, bubur ayam, lontong sayur dan lain sebagainya. Apa yang dirasa? Kenyang. Apakah senengnya jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat? Enggak dong. Enggak, yang ada malah mual, yang ada malah sakit, yang ada malah perut tegang. Enggak Nah, jadi sholat ya. Nah itu akhirnya sholatnya berat, sholatnya malas-malasan. Tapi ketika semua itu tadi dikeluarin, gitu kan, nggak usah saya ceritain keluarinnya di mana, gitu kan. Ketika semua itu tadi dikeluarin, yang rasa apa? Tenang gitu kan. Kalau kebanyakan makan kita tegang, kalau setelah dikeluarin itu menjadi tenang. Nah tenang inilah yang menjadi bahagia. Jadi bahagia itu identik dengan tenang. Jadi kalau orang kaya atau orang miskin, bahagia yang mana? Nah jawabannya orang kaya lebih bahagia. Kenapa? Orang kaya itu hartanya banyak, rumahnya gede. Misalnya orang kaya rumahnya 6 kali lapangan bola, gitu kan misalnya. Apa iya ketika dia tidur maka dia bisa guling-guling 6 kali lapangan bola itu? Enggak kan? Malah mungkin nggak tidur karena sibuk kerja tadi kan. Nah itu terus akhirnya ternyata nikmat bahagianya tuh cuma 2 kali 2 meter di tempat tidurnya dia. Orang miskin ya sama, walaupun rumahnya kecil tetap aja kebahagiaan dalam tidurnya adalah di 2 kali 2 itu. Sebenarnya sama antara orang miskin dan orang kaya itu punya standar kebahagiaan. Dan apakah kebahagiaan itu identik dengan kesenangan? Enggak, kebahagiaan itu identik dengan ketenangan. Jadi bahagia itu adalah ketenangan gitu. Nah, soalnya tadi kan ketika kita bahagia berarti harus tenang tuh. Nah, untuk dapetin itu tuh kira-kira ada role model nggak atau ada sesuatu nggak yang bisa kita jadikan panutan atau jadikan contoh untuk kita kejar itu kayak itu. Kayak tadi kebahagiaan tuh ternyata nggak kaya gitu. Berarti kan bukan orang kaya yang bisa jadi role model untuk dapat ketenangan kebahagiaan tadi, atau tadi orang miskin juga ya ternyata sama aja gitu. Nah lalu di sini siapa yang bisa kita buat supaya ketika aku bahagia aku harus ngejar dia tuh, atau memang ya udah kita punya standar kebahagiaan tadi masing-masing. Nah itu gimana? Jadi memang kita dalam hidup itu sebelum ke contoh ya, kita dalam hidup tuh harus yang pertama, kalau kata orang Jawa, wang sinawang. Kayak gitu. Wang sinawang itu gimana? Belum tentu dia yang kelihatannya kaya itu hidupnya enak. Belum tentu dia yang kelihatannya miskin itu hidupnya susah. Cuma kadang netizen itu berkata beda. Emang uang itu bukan standar kebahagiaan. Tapi apalagi nggak ada uang gitu. Kadang kan kayak gitu. Nah gitu. Ada uang aja belum tentu bahagia, apalagi nggak ada. Nah itu itu sesuatu hal yang salah. Karena hidup itu memang wang sinawang. Kita ngelihat seorang yang kaya itu ngerasa hidupnya enak. Kita ngelihat orang miskin ngerasa hidupnya nggak enak kayak gitu. Padahal nggak juga kayak gitu. Kalau misalnya antum melihat orang sering naik pesawat gitu kan, terus iri, wah enak banget dia bisa naik pesawat. Nah biasanya orang yang ngeritisi kayak gitu orang yang nggak pernah naik pesawat kayak gitu. Kalau orang udah keseringan naik pesawat pasti biasa aja dan kadang males gitu loh. Lihat bandara terus, lihat orang lalu lalang itu kan pasti capek gitu kan. Nah sementara contoh yang kita ambil untuk melihat kebahagiaan siapa lagi? Ya kalau nggak Rasulullah siapa lagi gitu? Nggak ada gitu loh orang yang selain beliau yang sempurna di semua lini kehidupannya. Kalau mencari suami yang baik contoh siapa? Lihat aja akhlaknya mendekati ke Rasulullah atau enggak. Karena untuk menyamainya sudah pasti mustahil. Kayak yang gitu. pasti yang penting kita mendekati untuk ke sana gitu. Benar. Terus kebahagiaan Rasulullah itu kayak gimana sih? Nah, Rasulullah itu kan bahagia gitu. Rasulullah itu orang yang kaya. Jadi kalau kebanyakan orang kita, kalau mau jadi pendakwah itu identik hidup yang sederhana, hidup miskin kayak yang gitu. Berkecukupan. Bajunya compang-camping kayak gitu. Kalau kita membaca sirah gitu, pasti orang itu mikirnya sahabat itu miskin, bajunya tambalan gitu, terus kayak gimana? Padahal enggak, sahabat itu kaya. Sahabat itu kaya, mayoritas sahabat itu orang kaya. Tetapi bagaimana dia mengelola hartanya supaya menjadi harta yang berkah, menjadi harta yang menjadikan alat tadi ya. Iya, menjadikan alat bagaimana dia bahagia dengan hartanya. Yang nggak punya harta gimana? Ya tetap bahagia gitu. Makanya ketika orang pengen bahagia, dia identik
orang pengen bahagia, maka dia harus taat sama Allah. Taat sama Kuncinya di situ. Kalau dia pengen bahagia, maka dia harus taat. Tapi ketika dia mencari kebahagiaan tanpa melalui jalur yang taat, malah melalui jalur yang maksiat, seberapapun harta yang kamu miliki pasti nggak bermanfaat buat dirimu sendiri. Iya. Taat bahagia, maksiat sengsara. Betul. Kayak tagline-nya kayak kenal loh. Iya, yuk ngaji banget. Iya, Gitu. ngaji banget kayak itu. Nah, tadi udah contohnya tuh. Ternyata kalau bahagia tadi ya kita harus contoh Rasulullah kayak itu. Bahkan memang ya ketika kita definisikan kebahagiaan itu harta, itu Korun kurang kaya apa kayak Bener. itu Haman kurang tinggi apa Jabatannya kan? Iya. Bahkan si Fir'aun kayak Fir'aun itu malahan. eksistensinya kurang apa lagi. Ya ternyata kebahagiaan gak kayak gitu. Betul. Malahan ketika mereka dapat semuanya kayak gitu, ya dihinakan oleh Allah kayak itu. Gak berarti apa-apa sama Allah kayak itu. Nah, mungkin selanjutnya gimana ya? Ketika kita udah dapat tuh modelnya kira-kira kayak gini, kita harus ngikut Rasulullah. Nah, kita tuh nggak mampu. Kita kan tadi nggak mungkin untuk bisa menyamakan gitu. Bahkan untuk ngajarnya aja mungkin susah banget kayak itu. Ketika kita udah lari, kita mungkin bisa merangkak aja. Nah, dalam kayak gini, terus kita harus gimana kayak itu? Apakah memang pelan-pelan aja? Atau emang harus step by step kayak itu, harus naik langkah dari yang pertama dulu, pelan-pelan dulu, terus hingga sampai ke akhir itu udah dekat-dekat banget. Nah itu gimana Mas? Nah, balik ketika kita sudah tahu kayak gitu, bagaimana kita ingin mencari kebahagiaan, jalan satu-satunya untuk kita tahu bagaimana cari bahagia adalah kita tanya dulu ke Al-Quran. Kita tanya dulu ke SOP kehidupan kita tuh kayak gimana, bahagia tuh kayak gimana. Karena kebanyakan orang mendefinisikan bahagia, mendefinisikan kehidupan itu sesuai seenak otak dan hatinya sendiri, Sesuai kayak gitu, nafsunya. sesuai dengan nafsunya sendiri. Padahal yang namanya ketaatan itu pasti sumbernya dari wahyu. Tetapi segala kemaksiatan itu sumbernya dari nafsu. Allah sudah membagi berbagai macam hal di Al-Quran itu terhadap dua hal. Ada siang, ada malam, ada surga dan neraka, ada jin, ada malaikat, ada daratan, ada lautan, terus ada wahyu dan nafsu. Itu juga. Jadi kita harus ngerti dulu nih, hidup kita tuh sesuai dengan wahyu atau sesuai dengan nafsu. Orang kalau misalnya kehidupannya sesuai dengan wahyu, biasanya orang itu tenang. Tetapi kalau hidupnya sesuai dengan nafsu, orang itu gelisah. Dan jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan bagaimana kita harus bahagia, bagaimana kita harus marah, bahkan sudah disebutkan kita boleh marah, nggak boleh marah terhadap apa, misalnya kayak gitu. Marahlah ketika agamamu dihina, ketika Rasulmu dihina, dan ketika Tuhanmu dihina. Itu kita wajib marah. Posisi-posisinya harus tahu ya. Iya, Jangan sampai nanti overload juga. Benar, kayak gitu. Kita harus ngerti juga. Dan bahagia menurut Al-Quran itu seperti apa? Ternyata bahagia menurut Al-Quran adalah kita taat dengan segala aturannya tanpa pilih-pilih, kayak gitu sih. Gak prasmanan ya. Gak prasmanan. Misalnya gini, aku nggak setuju sama yang namanya aku setuju sama yang namanya puasa Senin, Senin Kemais. Aku setuju. Soal 5 waktu aku setuju. Tapi aku nggak setuju kalau riba dilarang. Nah itu nggak boleh, itu prasmanan kayak gitu. Aku setuju sama sholat tahajud, aku setuju sama sholat duha gitu. Tapi aku nggak setuju kalau pacaran nggak dibolehin. Nah itu juga berarti masih bersumber sama nafsu kayak gitu. Oke, nah kayak gitu gimana caranya kita tahu bahwa posisi kita kira-kira ini aku udah sesuai belum ya? Takutnya ketika kita udah jalan aja terus itu juga udah ibaratnya udah pilih ke Wonosobo, jalannya udah bener, ternyata salah jalannya gitu. Tadi kan harus ngikut Al-Quran dan tadi udah disebutkan. Nah takutnya kita tuh udah jalan sejauh itu ternyata salah gitu. Nah untuk tahu kira-kira ini udah bener nggak sih jalan yang aku pilih ini? Bahkan ketika orang dakwah pun kadang masih salah jalannya, kayak itu salah niatnya. Nah dalam hal ini untuk tahu gimana sih supaya kita benar-benar pastikan bahwa ini udah jalan yang benar, kayak itu jalan yang aku pilih supaya bisa mencapai itu tadi. Nah supaya kita dapat jalan yang tetap istiqomah di jalan yang benar, di jalan yang sesuai dengan ketaatan, maka yang diperlukan oleh kita selain niat dari diri kita sendiri adalah 4 hal. Yang pertama adalah mantapkan diri dulu bahwa kita memang benar-benar pengen cari kebahagiaan dengan cara taat sama Allah. Karena ketika kita nggak cari bahagia di luar taatnya sama Allah, maka kita nggak akan mendapatkan kebahagiaan semu. Kayak tadi nih, misalnya orang sibuk kerja, akhirnya mencari kebahagiaan karena penat di tempat kerjanya, akhirnya mencari kebahagiaan di tempat dugem, kayak gitu. Terus ada orang penat dengan kesendiriannya, akhirnya mengikuti nafsunya, dan yang terjadi adalah bunuh diri bisa juga. Dan bahayanya kalau misalnya dia bisa pacaran kayak gitu karena penat dengan kesendirian kayak gitu. Nah,
kita mantepin niat kita dulu nih. Kita yakin bahwa sumber kebahagiaan itu ketaatan bukan pada materi. Kalau kita lihat artis-artis itu hartanya kurang banyak kayak gimana gitu. Orang-orang Korea, orang-orang Jepang itu juga sama. Bener. Kalau saya sih seneng ini ya, Linkin Park gitu. Seneng Linkin Park nggak? Waduh, saya tidak kenal yang seperti itu. Kenalnya Sabian Gambus ya. Kalau teman-teman ngikutin kayak Linkin Park, kayak Avenged Sevenfold gitu kan. Nah, kalau itu kenal tuh. Kenal ya? Kenal drummernya yang dulu? Enggak kenal. Nah, itu kan ada namanya The Rev, drummernya itu kan. Dia meninggal karena overdosis. Kayak gitu. Kurang banyak gimana hartanya, kurang banyak gimana pemasukan yang dia punya. Dia pengen mencari kebahagiaan dengan mengkonsumsi pil-pil seperti itu hingga akhirnya dia tewas bunuh diri. Ada Robin Williams misalnya. Siapa itu? Artis terkenal itu. Kalau nonton Jumanji yang tahun 90. Oh, yang lama ya? Yang lama. Yang itu lama. kan dia ada tuh di situ, Yeah. Robin Williams. Nah, dia meninggal karena depresi. Masya Allah. Kurang terkenal gimana? Jadi kalau bahagia itu terkenal, Robin Williams kurang terkenal apa? Iya. Bahagia itu banyak harta, Robin Williams itu kurang banyak harta Udah apa? jadi artis. Udah jadi artis, udah namanya diukir di Hollywood sana. Masya Allah. Akhirnya mati, bunuh diri. Kemudian ada Chester Bennington. Wah, itu kalau teman-teman yang seneng Linkin Park pasti kenal beliau. Beliau, Masya Allah. Kenal Chester Bennington, itu mati juga bunuh diri. Jadi kurang, kalau menyandarkan kebahagiaan kepada ketenaran, keartisan, terus kepada harta, mereka itu semua udah menjadi Pada bukti. materi lah ya. Benar, mereka semua udah menjadi bukti bahwa kebahagiaan tidak ditemukan di sana. Bahkan kalau misalnya ketika artis-artis itu ya, artis-artis gitu kan, ketemu fans, buka sunroof gitu kan, terus berdiri dada-dada kayak gitu. Setelah itu dia tutup sunroofnya, duduk di mobil, dia pasti rebahan gini, curhat sama sopirnya. Hidup ini ribet ya. Harus tampang muka palsu. Nah, itu yang kita lihat di TV adalah yang palsu-palsu kebanyakan. Dari situlah akhirnya Membuat orang ketawa tapi diri sendiri nggak ketawa gitu. Malah sedih, hina banget. benar. Kayak misalnya teman-teman nulis emot di WhatsApp Ya. gitu kan, WK, emot ketawanya banyak banget, tapi nulisnya lempeng aja. Ih, lucu banget. Apanya yang lucu gitu kan? Nah, semacam itu. Semua cuma pura-pura untuk mencari kebahagiaan semu. Nah, makanya tadi yang pertama adalah niat dulu. Niat bahwa kita pengen taat sama Allah. Ketika kita udah niat gitu kan, yang kedua adalah cari guru ngaji. Karena kalau kebanyakan dari kita itu kan masih banyak jamaah YouTubia, jamaah Googlia, jamaah Yuk Ngajia, jamaah Vertizonia gitu. Ya, kita pinjam studionya Vertizon ya. Makanya kita endorse sedikit-sedikit gitu. Boleh banget nih teman-teman, kan ada Vertizon Store tuh. Ada Vertizon Store, ada Vertizon Iya. TV, ada Yuk Ngaji Jogja, ada Yuk Ngaji Jogja Merch. Iya. Sekalian biar Iya. lengkap. Pengen baju kayak gini, udah nggak produksi lagi. Nah, balik lagi ke materi. Yang kedua tadi adalah cari guru ngaji gitu. Kita harus cari guru ngaji yang rutin mengajarkan kita tentang Islam. Yang bukan hanya tematik, tiap seminggu sekali kita datang bahas tematik. Minggu ini ngebahas toharoh, minggu depan ngebahas pranikah. Itu kan loncatannya jauh banget. Itu kan loncatannya jauh banget gitu tuh. Nah, maka minta guru ngaji untuk mengajarkan bagaimana cara kita mempelajari Islam dari akar sampai daunnya. Salah satunya ikut kelas ngefas gitu. Boleh banget tuh. Itu boleh banget. Ya, nggak cuman belajar Islam tentang sholat aja, tentang wudu aja. Nah, itu yang kita belajari di sekolah itu salah banget itu. Soalnya belajarnya sholatnya gimana, iya, puasanya gimana. Benar, dari situ akhirnya orang berpandangan bahwa Islam itu ngebosonin gitu. Ngebosonin Islam karena cuma belajar wudu, belajar akhlak yang baik, padahal konsep hablum minan nas itu luas banget. Iya, cakupannya lebih luas dari itu kayak itu. Benar. Bahkan ada 3 dimensi kan. Iya, ada hablum minallah, hablum min nafsi, hablum minan nas. Kalau yang kita pelajari di sekolah-sekolah, hablum minan nas berbuat baik sama tetangga, bertenggang rasa. Kalau ada tetangga sedang beribadah, kita menghormati. Kayak gitu kan kalau di SD padahal hablum minan nas itu luas. Ada yang namanya sistem pemerintahan Islam, ada yang namanya sistem ekonomi Islam, dan sistem-sistem yang lainnya. Sistem politik Islam juga ada. Jadi semua tuh dibahas. Ketika kita ngebahas itu seru deh. Iya, seru banget. Apalagi lewat kelas ngefas kayak itu kan. Betul. Nah, di situ ini jadi promosinya ngefas nih. Nanti ada kelas ini. Yes. Oh, ada kelas yes juga. Ada kelas yes secara online gitu ya. Nah, itu cari guru ngaji itu penting. Kalau teman-teman nggak mantep secara online, bisa cari offline kayak gitu. Itu penting banget. Kemudian yang ketiga,
itu cari komunitas teman-teman, Ya. biar bisa taat gitu. Karena ketika kita sendiri, lingkungan kita masih di lingkungan yang lama, kita nggak punya lingkungan yang mensupport kita untuk taat, jadi sama aja. Karena kebanyakan kemaksiatan kita itu tuh karena lingkungan kita yang mempengaruhi, kayak gitu sih. Pernah ngalamin nggak kayak gitu? Pernah dong. Waktu jauh dari yuk ngaji kayak gitu ya? Enggak dong. Enggak ya? Tapi ngerasain lah gitu ketika punya teman-teman di sekolah atau bahkan sekarang kampus di kampus kayak itu punya teman-teman ya pengaruhnya gede banget kayak itu. Selain keluarga memang lingkungan jadi prioritas juga untuk tumbuh kembang dari lingkungannya. Ya, jadi ketika kalau lingkungan, kenapa sih kok lingkungan sangat membantu proses hijrah kita? Mungkin kita kan ada manusia itu kan ada fase futurnya, ya kan? Fase futurnya itu banyak teman-teman yang ingetin. Misalnya kita tiba-tiba sholat malas-malasan, diingetin, bro ayo sholat dulu, itu kan jadi semangat karena banyak temannya yang support. Kita lagi galau, Diingetin. bener diingetin, diajak sambil diajak. Kita lagi galau gitu, kita pengennya balikan sama dia gitu kan, sama teman-teman diingetin, udahlah kamu nih kurang aktivitas aja, masih inget-inget sama yang kemarin kayak gitu. Nah tapi bahayanya itu ketika kita sendirian. Nah makanya teman-teman yang taat itu mempersempit gerak kita di maksiat dikala sendirian juga, karena sendirian itu repot gitu kan. Kita juga makhluk sosial gitu, nggak bisa sendirian, mau ngapa-ngapain juga bingung juga sendirian. Iya, apalagi kalau misalnya kita udah seharian udah gabung sama teman-teman taat, setan itu tuh pasti mempunyai banyak cara buat kita maksiat lagi. Dan mereka udah pengalamannya, experience-nya udah gede. Dari zaman Nabi Adam dulu gitu kan, iya nggak? Udah mau level yang mana? Level ustadz, level apalagi yang baru hijrah ya. Benar. Mereka ditugaskan sesuai dengan level manusianya kayak gitu. Jadi ketika kita udah niat untuk taat, waktu kosong kita, waktu mau tidur digoda gitu kan, lihat story-nya dia, terus tiba-tiba nge-DM, pengen ngechat lagi, aduh gimana ya. Nah ini gitu. jangan-jangan pengalaman juga. Ini riset, riset dari seseorang, kan dari kameramennya. Oh iya. Jadi kayak gitu sebenarnya. Makanya teman-teman taat itu membangun lingkungan yang taat, berkomunitas, bermajelis taklim itu sangat diperlukan juga kayak gitu. Kadang ketika udah mau gabung komunitas itu ada timbul ketakutan Mas. Nah, ini pengalaman pribadi. Nah, itu kayak wah aku pantas enggak ya sama mereka gitu ketika ketika kita yang anggap kita diri kita kotor banget, terus itu juga baru belajarnya sedikit banget, sedangkan mereka udah wah banget gitu, udah dakwah, udah belajar di mana-mana gitu, udah minder, insecure gitu ya bahasa anak zaman sekarang. Udah minder banget. Nah, itu ketika udah di posisi ini harus gimana gitu, mungkin ya bingung juga ketika di posisi ini, nggak tahu harus ngapain, ketika kita mau balik lagi juga nggak mungkin kayak itu. Nah itu harus gimana Mas? Kita harus menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini melalui sebuah proses. Orang yang mau taat itu harus proses, orang yang mau masuk surga itu juga proses, nggak ujuk-ujuk masuk surga, enggak. Lionel Messi dia jago banget main bola, itu juga melalui sebuah proses. Enggak bangun-bangun dia tiba-tiba jadi Lionel Messi, bisa dribble bola ngelewatin 9 pemain Getafe misalnya kayak gitu kan. Enggak kayak gitu. Jadi bahwa tapi akhirnya kalah 8-2. Tetap dikawal ya. Jadi kayak gitu, semua orang tuh melalui sebuah proses kayak gitu. Bahkan kalau ketika kita mengalami fase insecure, ya itu wajar. Karena kita pasti melihat seseorang itu kan, oh dia levelnya udah sana. Nah, sebaiknya ketika kita merasa insecure itu merupakan cambukan bagi kita, karena semua orang tidak ada yang terlahir sempurna. Kita melihat Ustadz Felix kayak gitu, dia juga melalui proses, dia juga melalui proses belajar. Maka ketika kita pengen menjadi sesuatu, kita pengen masuk surga, nah itu tuh ada tantangannya gitu loh. Kita pengen lulus, benar, kita pengen lulus S1 aja pakai yang namanya semester 1, pakai ospek dulu kan, pakai ospek terus tapi akhirnya aku nggak ospek. Ngapain ospek nggak dikerjain? Kalau di kampus saya ada ospeknya kayak gitu, terus habis itu ada ujian semester 1, 2 dan seterusnya kayak gitu, belum nanti ujian skripsi praktikum dibantai dosen, dibantai asdos kayak gitu kan bahasanya kan. Nah dari situ kita baru mendapatkan gelar S1. Nah ketika kita pengen mendapatkan gelar ahli surga, maka pertanyaannya usahanya pun juga nggak ringan, usahanya pun juga berat.
Maka ketika kita insecure, kita harus ingat bahwa kita sudah terlahir kayak gini aja, kita masih hidup saat segini aja, kita tuh udah bersyukur. Allah tuh masih ngasih kesempatan buat kita berubah gitu. Ketika Allah udah ngasih kesempatan kita buat berubah, maka jangan sia-siain kesempatan yang sudah Allah berikan. Jangan sampai nih malah kita balik ke masa lalu kita, naudzubillahi min dzalik kan. Tiba-tiba saat kita masih kan dicabut nyawa kita, itu kan kayak gimana? Naudzubillah. Makanya ketika insecure itu datang melanda, jadikan insecure itu sebuah rasa syukur untuk kita menempuh jalan-jalan ketaatan tadi. Nah, maka langkah yang keempat itu adalah tentang bagaimana kita harus berdoa. Ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinik. Nah, itu doanya Rasulullah tuh. Rasulullah aja minta yang namanya Rasulullah udah dijamin masuk surga kan? Yang namanya Rasulullah itu nggak ada dosa sama sekali. Tetapi tiap hari Rasulullah masih ditetapkan hatinya supaya tetap istiqomah, tetap taat gitu loh. Karena ketaatan itulah yang membawa kebahagiaan bagi diri Rasulullah. Rasulullah tuh orang yang maksum. Sementara kita ini kan orang yang penuh dosa. Gitu kan? Kita utang aja mungkin ada yang nggak dibayar gitu kan? Iya, itu kan kadang kebanyakan orang, kita pasti banyak gibahnya. Kita pasti banyak nyakitin orang lain lewat lisan kita. Tapi pernah nggak kita tuh berdoa sama Allah, minta ampunan, sama minta dikuatkan hati ini dalam kondisi Islam? Pernah nggak kita? Maka kalau kita nggak pernah ngelakuin itu, kita sehari nggak pernah beristighfar, kita sehari nggak pernah minta ampunan, kita nggak pernah sehari pun minta dikuatkan dalam dinul Islam, maka jangan harap Firdaus itu akan mudah diraih oleh kita. Apalagi bahagia yang kita tempuh adalah jalan-jalan nafsu, bukan jalan-jalan wahyu. Gitu. Maka Rasulullah juga berfirman Rasulullah juga bersabda, laisa ghina an kasiratul ard walakinnal ghina ginnan nafs. Gitu. Jadi yang namanya kaya atau ghina itu bukan bersumber dari harta. Yang namanya kaya itu bukan bersumber dari harta. Namun yang namanya ghina atau yang merasa kaya adalah bersumber dari hati yang cukup. Masya Allah. Gitu Mas Danu. Iya, dari hati yang cukup tadi ya gitu. Nah, benar. ada 4 tadi. Yang pertama niatnya, terus yang kedua tadi apa tadi yang kedua? Yang kedua cari guru. Oh iya, cari guru. Yang ketiga lingkungan. Yang keempat terus berdoa kayak gitu. Betul. Nah, ini juga termasuk tingkatan atau memang harus bareng-bareng bisa dicapai gitu tadi sembari berproses kita sambil nyari lingkungan, sambil nyari guru, atau memang harus dari yang pertama niat aja dulu dikuatin kayak itu. Kalau enggak niat takutnya nanti aku mau hijrah karena dia, karena harta atau karena apa kayak itu. Nah, akhirnya diniat aja gitu. Nah, ini juga termasuk dari tangga yang harus dilewatin atau ya udah semuanya bisa sama-sama kita dapetin bareng-bareng kayak itu. Jadi semuanya harus berjalan seiringan. Kenapa kok jalan seiringan? Kadang setan itu godanya pakai niat gitu. Contohnya gini, udah nggak usah sholat dulu, yang penting niatmu udah baik kayak gitu kan. Terus nitip sholat nanti tahiyatnya 2 jari, itu kan sesat. Itu kan parah itu kan, kalau di pergaulan anak-anak zaman sekarang kan sering banget kayak gitu. Nah, jadi hati-hati dengan niat. Kadang setan pun bermain di niat kita kayak gitu. Jadi semua itu harus berjalan seiringan. Ketika kita sudah mempunyai niat yang baik, segera lakukan kayak gitu. Lakukannya apa ya? Makanya kita harus cari guru. Siapa nih guru yang bisa membimbing saya buat hijrah? Siapa sih guru yang bisa membimbing saya mencari kebahagiaan? Nah, guru ini nggak harus satu ya Mas? Atau emang ya udah fokus di satu ini aja dulu kayak itu? Nah, monggo terserah. Kalau daya tangkap kita dirasa kita mampu menangkap lebih dari satu argumen, itu nggak masalah gitu, malah memperkaya hasanah kita. Tetapi ketika skopanya lebih luas. Iya, jadi tapi kita harus ingat juga diri kita tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah, diri kita mungkin pas-pasan, ya udah satu dulu, pelan-pelan kayak gitu. Yang penting ada dulu gitu, berproses dulu gitu. Kemudian yang ketiga tadi lingkungan yang taat. Nah, itu makanya harus segera dikolaborasikan semuanya, keempat-empatnya. Nggak bisa yang satu dulu atau yang 4 dulu gitu. Nanti nggak selesai. Bener ya. Gitu. Yang nomor 2 ini menarik soal guru tadi ya. Soalnya banyak di antara kita tuh kadang tadi kayak jamaah YouTube ya, akhirnya gurunya cuman ya udah di YouTube aja, nggak offline gitu. Kadang pun ketika udah punya guru pun akhirnya kayak aku pokoknya harus ngikut dia terus ya, ngomong dia terus, akhirnya ketika ada pendapat lain pun nggak diterima, kayak akhirnya juga nggak bahagia juga kayak itu. Nah, kalau dalam posisi ini maksudnya gimana sih supaya kita nggak masuk juga kayak gitu tadi, akhirnya
fanatismenya kebentuk dan juga asobia. Nah, itu gimana, Mas? Nah, Termasuk dari komunitas lingkungan ketiga pun kadang kita asobia banget, wah komunitasku lebih baik. Asobia itu apa Mas Danu? Biar penonton tuh pada ngerti gitu loh. Asobia itu membanggakan komunitas, membanggakan komunitas. Membanggakan golongannya gitu kan. Jadi memang ketaatan itu tuh memang simbol dari kebahagiaan, tapi berbeda dengan taklid. Berbeda dengan taklid gitu. Taklid itu taklid buta. Taklid itu apa ya? Ketaatan yang berlebihan kepada seseorang gitu. Misalnya bahasa gampangnya sih seperti itu. Jadi misalnya gini, kalau guruku ngomong A ya pasti A, guru ngomong B ngomong berarti semuanya pasti B gitu kan. Jadi kayak perkataan gurunya itu seperti perkataannya Rasul gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Nah, maka yang terjadi kalau kita pengen bahagia, kita juga harus taatnya dalam mempelajari, mencari gurunya dalam hal yang berbagai macam kayak gitu. Kita harus open minded juga kayak gitu, bahwa yang namanya Islam itu tuh luas, ada yang namanya fikih, ada yang namanya macam-macam kayak gitu, tafsir dan lain sebagainya. Maka kita harus mencari juga guru-guru tentang itu. Tetapi ya memang kita harus lihat dulu kualitas diri kita tuh seperti apa, kemampuan berpikir kita tuh seperti apa gitu. Nah, untuk dapetin guru tadi, untuk dapat lingkungan yang bagus, ini kan kita pasti punya passion masing-masing, kita punya karakteristik beda-beda gitu. Nah, ketika kita udah dapet komunitas ini, ternyata nggak sesuai kayak gitu. Dan ketika kita udah punya tadi, wah aku pengen ikut komunitas ngaji misalnya, atau ikut Vertizon atau ikut yang lainnya, yang kita yakin bahwa ketika gabung ini bisa membuahkan kebahagiaan gitu. Nah, ketika datang dan ternyata wah ini nggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, ini juga, nah itu harus gimana? Apakah memang ya udah dipertahankan aja dulu, atau memang ya udah yang penting aku dakwah aja dulu gitu. Karena tadi ketika udah dakwah, insya Allah ini juga membawa ketenangan gitu. Nah, itu apakah harus dipertahankan atau memang? Ya sebenarnya kan gini kan, semua keluar komunitas dari zaman ya. Semua komunitas di daerah kita itu, semua komunitas Islam pasti mengajarkan tentang ketaatan. Bagaimana mencintai Allah, mencintai Rasulnya, bagaimana menerapkan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Pasti mengajarkan seperti itu. Cuma uslubnya pasti berbeda, atau style pendekatannya pasti berbeda. Nah, itu monggo dicari sesuai kita yang cocok di mana gitu kan. Kita cocoknya di audio visual, kita pengen dakwah di audio visual, oh dakwah lewat mana gitu. Saya bisa nge-MC gitu, saya bisa macam-macam. Nah, itu pendekatannya kemana. Cuma pendekatannya aja yang berbeda, tapi pada intinya sama, pengen mengajak semuanya kepada ketaatan. Karena ketaatan itu enak kalau kita bersama-sama kayak gitu. Itu cuma beda uslub, bukan bangga terhadap komunitasnya, enggak kayak gitu. Semuanya tetap saudara kok gitu. Yang sampai nanti wah dia bukan saudara kok ya. Wah, enggak jangan lah. Beda baju nih, beda kok soalnya beda ya kan. Ya, mungkin itu ya teman-teman, udah berapa menit ya Mas. Soalnya HP-nya ternyata mati kayak itu. Nanti jam 17.00 mungkin kita bisa break terlebih dahulu. Terus tuh teman-teman juga bisa sembari menyiapkan pertanyaannya, mungkin kalau ada yang pengen ditanyakan atau yang masih kurang jelas ya monggo nanti disampaikan. Ternyata masih 16.45. Kita ngobrol sedikit dulu. Ya, kita kan hari ini banyak belajar kayak itu tentang kebahagiaan tadi. Ternyata oh ini bahagia nggak cuman sekedar materi aja, nggak sekedar harta aja, nggak sekedar eksistensi aja, nggak sekedar tentang ya semuanya lah gitu. Yang ternyata kebahagiaan ini bisa kita dapatkan dari ketenangan tadi. Nah, bicara tentang ketenangan nih Mas, banyak kadang kita itu udah ngerasa tenang, udah ngerasa bahagia dengan yang posisi kita yang sekarang ini, sehingga kita udah ngerasa nyaman banget di posisi ini. Kayak tadi misalnya Mas Robi di content creator udah ngerasa nyaman banget, terus Danu udah di divisi yang sekarang ngerasa nyaman banget kayak tuh. Nah, dalam hal ini perlu nggak sih kita juga keluar dari zona ini kayak tuh untuk bisa mendapatkan hal yang baru juga? Karena ya kalau di posisi ini aja juga kayaknya nggak mungkin juga, bukan nggak mungkin sih, maksudnya di satu tempat aja nanti akhirnya informasi yang lain juga nggak dapat gitu. Atau memang harus keluar dari zona nyaman, atau memang ya udah di posisi ini aja, atau dua-duanya bisa digabung kayak. Ketaatan itu zona nyaman gitu. Ketaatan, bahagia itu identik dengan ketenangan, identik dengan zona nyaman. Ketika kita keluar dari zona nyamannya orang taat itu ya maksiat. Gitu loh. Zona nyamannya orang taat, keluar dari zona nyaman. Karena ketaatan itu pasti bikin nyaman. Gitu. Surga itu nyaman gak sih? Iya, tapi untuk mengejar ke sana tapi kok rasanya berat banget gitu. Ya karena hadiahnya surga. Bagi mereka. Iya, kan karena hadiahnya surga. Jadi ketika kita ngomongin tentang ketaatan, ketenangan kayak gitu, maka endingnya adalah kebahagiaan.
Nah, jadi kalau misalnya kita harus perlu nggak sih explore keluar ke komunitas yang lain, nggak ada masalah gitu. Asal semakin membuat kita taat kayak gitu. Jangan malah membuat kita maksiat. Ketika bukan malah kita mengadu domba antara satu orang dengan orang yang lainnya, jangan semacam itu. Tetap kita yang disunjung di situ adalah persatuan gitu, persatuan umat Islam di situ. Jadi memang yang pertama adalah ketaatan itu sumber dari kebahagiaan. Ketika kita melihat saudara kita sesama muslim ditimpa musibah, kita bantu dan kita senang ngebantunya, nah itu bisa timbul kebahagiaan di situ. Berarti itu adalah bagian dari ketaatan. Karena ini pada prinsipnya kalau kita pengen bahagia, kita harus taat sama Allah. Kita pengen nggak nikah kita bahagia? Pasti Semua orang pengen nikahnya bahagia. Maka di dalam pernikahan itu harus dihadirkan ketaatan sama Allah. Coba bayangin buat penonton juga yang nyaksiin video ini, bayangin ya, apa bukti kalian, bukti Danu cinta masih mempertahankan rumah tangga kalau alasannya bukan karena Allah? Ya, karena sekarang belum nikah jadi bayangin dulu, bayangin dulu. Gimana? Kan gratis kan ngebayangin, nggak perlu mahar kan kalau ngebayangin, gitu kan. Nah itu apa buktinya? Caranya gimana sih biar pernikahannya bisa langgeng tanpa menghadirkan Allah di situ? Alasan apa antum masih mempertahankan rumah tangga tanpa menghadirkan Allah? Alasannya apa? Gimana? Cantik, pasti bakal tua. Karena dia anak presiden, nanti bakal turun. Harta nanti bakal habis. Apalagi? Ketenaran tadi juga. Ketenaran temporary. Tahu Sinta Jojo itu cuma berapa bulan? Norman Kamaru cuma berapa bulan? Gitu kan. Jabatan paling 5 tahun kali 2, 10 tahun. Habis itu lengser. Almarhum. Meninggal. Kayak gitu kan. Nah, jadi atau memang dilengserkan. Benar. Jadi memang ketika kita memutuskan untuk mencari kebahagiaan, carilah kebahagiaan itu di mana aja dengan menerapkan aturan-aturan Allah. Jangan sekalipun aturan-aturan Allah itu kamu pilih secara prasmanan. Gitu. Semua aturan-aturan Allah harus kamu terapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berkomunitas. Sumber dari kebahagiaan kita, sumber dari ketidakbahagiaan kita dalam berkomunitas, dalam beraktivitas, karena dalam aktivitas kita, dalam komunitas kita jauh dari ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Ya, nah mungkin terakhir nih Mas, karena sekarang itu kan tadi ya Mas Robi ini kan di konten kreator, pasti risetnya di media sosial gitu. Nah, kadang itu di media sosial kita kan banyak banget yang ngelihat orang-orang berpamer hartanya kayak itu, atau bahkan yang tadi video yang aku punya iPhone loh, aku nongkrongnya di mall loh kayak itu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini emang belum terinstall dari informasi Islamnya, atau memang ya menurut mereka ini kebahagiaan, atau memang pansos buat mereka gitu. Nah, itu gimana Mas? Itu kalau menurut saya sebenarnya saya nggak bisa menghakimi dari satu video ya. Cuma maksudnya ketika gambaran umum ada orang-orang yang seperti yang ini hobi pamer kayak gitu. Nah, kembali lagi ke tujuan pamernya. Tujuan pamernya untuk apa? Untuk dalam rangka bersyukur kayak gitu. Dalam rangka aku habis kayak gini, habis menggunakan ini, maksudnya menggunakan iPhone-ku untuk dakwah kayak gitu. Itu kan dalam rangka bersyukur. Tetapi ketika itu digunakan untuk pamer atau demi biar followersnya banyak, maka berarti kebahagiaan dia ketika followersnya banyak, dan itu biasa aja. Misalnya gini, pertama kali teman-teman buat Instagram, pengen followersnya 500 gitu kan, habis 500 apa yang dirasain? Pengen biasa dan pengen nambah gitu kan. Habis itu 1000, nambah 1000, terus apa yang dirasa? 1000 kayak gini-gini aja, belum terkenal amat kayak gitu, masih biasa hidupnya. Terus akhirnya naik ke 2.000, 10.000, 30.000, 100.000, 1 juta kayak gitu. Apakah enak? Enggak. Waktu yang tersita pasti lebih banyak. Waktu kita berbakti kepada orang tua, waktu kita berbakti pada suami atau istri sama anak, itu enggak seluas waktu followers kita kecil. Karena ketika followers kita banyak, kita juga dituntut endorsean sana sini kayak gitu. Punya tanggung jawab dengan akun yang 1 juta itu. Tapi nah itu benar juga, kembali ke tanggung jawab. Ketika followers kita banyak, itu juga merupakan suatu amanah. Apakah kita menghadirkan sesuatu yang bernuansa konten positif di Instagram kita, di media sosial kita, atau jangan-jangan media sosial kita hanya diisi dengan konten-konten sampah?
dan Yang tadi ya, menginfluence edukasi Iya. atau hanya hiburan? Iya, edukasi atau happy kayak gitu. Jadi maka Instagram atau YouTube atau yang lain sebagainya itu bisa merupakan suatu pemberat juga kita nanti buat di akhirat. Ketika dihisab. Makanya perbanyak konten-konten yang positif, perbanyak ngefollow hal yang positif, banyak nge-share hal-hal yang positif, itu bisa memperberat amal kita di akhirat nanti, biar kita bisa reunian sama-sama di surga. Masya Allah ya, makasih teman-teman. Ini menarik banget ya. Tadi kita sudah bahas kebahagiaan. Ternyata bahagia itu ya nggak sekedar materi tadi. Ketika ada orang-orang yang pamer, ketika mereka udah punya handphone, yang mereka punya mobil, punya rumah, ternyata ini bukan kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Dan kebahagiaan ternyata disampaikan tadi bersumber dari ketenangan, dan ini bersumber dari ketaatan kayak itu. Dan tadi ada 4 poin yang bisa kita jadikan jalan untuk ternyata insya Allah ini udah jalan saya untuk ke sana. Yang pertama tadi ada niat, kita harus niatkan dulu. Ini jangan-jangan nggak diniatin kayak itu. Yang pertama. Yang kedua ada guru, kita juga harus cari guru, kita harus cari orang yang bisa kita jadikan model, yang bisa kita jadikan untuk ya tempat menuntut ilmu kita lah gitu. Yang kedua, yang ketiga ada lingkungan, dan yang terakhir tadi ada doa. Jangan lupa terus berdoa tentunya. Nah, itu aja mungkin teman-teman. Selanjutnya kita break terlebih dahulu sekitar 10 menit. Teman-teman bisa menyaksikan beberapa video sembari mungkin menyiapkan beberapa pertanyaannya. Silahkan untuk sekarang mungkin kita break terlebih dahulu. Assalamualaikum. Iya Mbak, masuk aja, mari kunci. Assalamualaikum Nabi. Ayo Mbak, nanti Mbak di bawah. Mbak, nanti di sana. Iya Nabi. Mbak, cepet, nanti Nabi ketinggalan. Mbak, kereta Nabi udah berangkat. Tuh kan Mbak, jadinya Nabi nggak berangkat, kereta Nabi ketinggalan. Udah tadi di jalan macet lagi. Terus bapak jalannya kayak siput. Tadi Nabi nggak berangkat. Astagfirullah Nabi. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Allah tuh nggak suka kalau kamu nyalah-nyalain keadaan kayak gitu. Apalagi kamu nyalah-nyalain orang. Udah kamu tadi tuh ya, kamu tuh nggak jawab salam Mbak. Maaf ya Mbak, waalaikumsalam. Berarti ini semuanya udah ketetapan Allah ya Mbak? Iya, semuanya ini udah ketetapan Allah, Bil. Kamu tinggal pilih mau dipersiapkan jauh-jauh sehari sebelumnya atau keburu-buru ya seperti ini. Jadi Mbak, maaf, ini semuanya salah Nabi. Hari itu seseorang ngungkapin rasa sayangnya dia kepada seseorang, dimana kita menunjukkan rasa sayang kita ke orang-orang di sekitar kita. Tadi dibicarakan oleh Kak Cahya, Ustadz Cahya tadi, bahwa harus berlandaskan iman dan takwa kayak gitu. Itu baru yang namanya kasih dan sayang. Ngelakuin hal-hal kecil aja yang membuat dia bahagia aja udah dianggap kayak kasih sayang kita. Hari kasih sayang, sebenarnya hari kasih sayang tuh setiap hari sih ya. Itu sama aja sih, setiap hari kan. Setiap hari kita kasih sayang itu sebenarnya ya setiap hari. Kalau ngucapin hari kasih sayang sih nggak pernah langsung gitu sih Mbak. Kalau kasih sayang itu paling kayak bentuk perhatian ke orang tua gitu, nanya papa udah makan belum, pulang kapan kayak gitu. Kasih sayang tuh banyak banget biar buat orang tua, Sama teman, sama sahabat lah, sama sahabat, sama orang tua gitu. masih para jomblo. Ini orang tua, ya teman terdekat, sama makhluk gitu yang Allah ciptakan, dan terpenting itu adalah sama yang menciptakan kita. Seperti itu. Enggak sih Mbak,
saya nggak pernah ngasih. Perbuatan aja kali ya, nggak perlu yang harus hadiah-hadiah gitu sih. Orangnya ulang tahun atau misalkan orangnya lagi ada pencapaian apa gitu, kita ucapin, kasih bunga waktu dia graduation kayak gitu. Nggak ada sih kayak hari khusus kayak gitu mah nggak ada. Cuma kalau sebelumnya kita ya mungkin lagi ada rezeki, kalau ada apapun itu baru ngasih kayak gitu. Nggak harus hari. Iya. Enggak sih, misalkan suami istri nggak apa-apa, itu malah dapat pahala. Tapi kalau bukan sama mahrumnya kan malah dosa, malah juga buang-buang uang. Kalau sebelumnya ya, kalau misalnya belum paham gitu tentang ilmu agama, sebelumnya itu pasti apa yang ngasih hadiah ya seperti itulah, orang yang kayak pacaran gitu kayak itu dulu. Tapi sekarang sih udah enggak, karena itu kan bukan budayanya kita ya untuk memberikan hadiah di hari-hari tertentu. Kalau misalnya kita mau memberi hadiah kan, kalau dalam Islam itu sendiri memberi hadiah kan sunnah gitu ya, bisa di hari-hari apa aja gitu kita sayang sama saudara, kita boleh memberikan hadiah. Orang tua yang pasti, keluarga, teman-teman di sekitar. Dari orang tua. Iya, karena orang tua itu sayang itu tulus. Kasih sayang sebenarnya dari siapa? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Utamanya dari Allah Subhanahu wa taala lah. Kasih sayangnya dia udah sampai detik ini juga udah ngasih nyawa ke kita. Ya, kalau kasih sayang sendiri kan emang datangnya dari Allah ya. Kalau itu ditujukan untuk orang-orang terdekat juga, ya pasti kan untuk Allah, tapi bisa kita aplikasikan ke teman circle kita. Kasih sayang yang terbaik itu adalah kasih sayang dari Allah, yang Allah sudah memberikan segalanya kepada kita, dan kita sebagai hamba Allah tidak ada pilihan lain kecuali kita itu taat kepada Allah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngundang teman-teman semua untuk ngikutin acara yang diadain Yu Ngaji dan FAS dalam bentuk modis Morning Ladies di hari Ahad pagi 2 minggu sekali, karena kajiannya sangat bermanfaat. Kita bisa jadi remaja berkualitas, bisa jadi anak muda yang punya visi akhirat, sangat bercita-cita besar terhadap kebangkitan Islam, tapi kita juga nggak lupa dengan kehidupan dunia kita. Jadi saya rasa kajian Yu Ngaji dan FAS ini sangat produktif buat kita semua, daripada sekedar gegeran di rumah gitu ya, nggak ada manfaatnya, atau sekedar nonton misalnya infotainment yang justru malah bikin kita tambah galau gitu. Mendingan datang deh ke acara Yu Ngaji, kita bareng-bareng ngobrol santai, bicarain tema-tema yang sedang viral dari sudut pandang Islam. Nggak akan ada ruginya, tambah teman dekat, tambah iman, dan insya Allah akan menambah potensi kita dan memotivasi kita untuk beramal solih. Sampai ketemu ya di Yu Ngaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu, orang mau hijrah tapi kepentok sana, kepentok sini. Takut dia apa kata orang. Takut dicemooh lingkungan. Takut kehilangan pekerjaan. Takut banyaklah kita ini. Ini kemana Allah di hati kita? Tidak cukupkah Islam datang sebagai standar bagi kehidupan kita? Sekarang ini zaman yang sangat membingungkan. Ilmuwan-ilmuwan, dokter-dokter, profesor berkumpul untuk menyelesaikan masalah umat. Sementara Al-Quran sudah memberikan solusi, bukan memberikan sekedar wacana 1400 tahun yang lalu, tetapi tidak diindahkan oleh zaman. Kalau teman-teman mau pilih dunia atau akhirat, dua-duanya bagus. Pertanyaan saya sederhana,
apa bisa? Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi sama teman-teman di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Tadi ada sekitar berapa ya? 39-an berarti. Ada sekitar 27-an di Zoom, sama di YouTube tadi ada sekitar 10 sampai 11 ternyata tadi nyampe nyentuh angka segitu. Terima kasih teman-teman. Semoga berkah dan bermanfaat tentunya. Nah, pada hari ini sekarang kita masuk ke sisi tanya jawabnya. Ini udah ada 2 pertanyaan Mas Robi. Yang pertama dari Mas Ganang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini intinya gini, udah punya lingkungan yang soleh, udah punya komunitas juga, tapi kok rasanya nggak bahagia ya? Apakah ada yang salah kayak itu? Nah ini gimana Mas? Atau emang ya dia ini udah punya teman kayak itu, lingkungannya bagus, komunitas mungkin udah bagus banget, ada beberapa bahkan lingkungannya yang baik kayak itu. Nah, tapi ternyata kok tetap merasa nggak bahagia kayak itu. Atau emang ini ada yang salah atau ada apa kayak itu? Nah, makanya bismillahirrahmanirrahim ya. Kita harus lihat dulu lingkungan kita. Pertama itu lingkungan kita solih, udah gitu kan. Terus yang kedua tadi apa? Habis lingkungan tadi apa? Lingkungannya komunitasnya udah bagus. Komunitasnya udah bagus. Iya. Nah, terus tapi kok belum ngerasa bahagia, coba kita lihat introspeksi diri kita gitu. Jadi ada nggak dari misalnya kehidupan kita itu yang nggak sesuai dengan syariatnya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya ternyata hidup saya sudah sesuai syariat, tapi kenapa kok masih nggak bahagia, mungkin rasa syukurnya yang kurang. Ketika semua itu udah dicapai, di tahap mana kita bersyukur sama Allah, kayak itu. Masih ngerasa insecure. Iya, la in syakartum la azidannakum gitu kan. Nah, jadi ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya, kayak gitu. Nah, di level mana kita bersyukur sama Allah? Apapun yang kita hadapi, kita harus bersyukur. Kadang kita kalau ditimpa suatu masalah, itu rasa syukurnya terus tiba-tiba hilang. Tapi ketika kita mendapatkan, Allah nggak adil banget ya. Benar. Terus beda ketika kita mendapatkan suatu project atau suatu kerjaan yang nominalnya gede, itu otomatis kita langsung bersyukur. Alhamdulillah. Padahal syukur. Benar. Padahal dua hal itu, entah kita ditimpa suatu kerugian atau kita ditimpa suatu keberuntungan, potensinya sama-sama dua. Dia mendekatkan kepada ketaatan atau dia mendekatkan kepada kemaksiatan. Semuanya itu sama potensinya. Nah, sudahkah kita menghadirkan kesyukuran kepada Allah di setiap apapun yang kita terima? Misalnya ketika kita ditimpa musibah, sudahkah kita bersyukur? Ketika kita dikasih job yang gede, sudahkah kita bersyukur? Dan ingat nggak? Atau malahan sombong ya? Benar, atau malah sombong. Jangan sampai malah ketika kita ditimpa, dikasih harta yang banyak kita sombong, dikasih harta yang sedikit, sombongnya 2 kali lipat. Gitu kan, udah miskin sombong gitu. Enggak, jadi maksudnya gini ya. Jadi maksudnya adalah ketika itu semua udah tercapai, sering nggak kita menghadirkan rasa syukur kepada diri kita? Jangan sampai malah kita terlena gitu. Ketika dikasih kemalangan, kita malah sibuk nyalahin sana dan sini gitu, tanpa ada rasa syukur di dalamnya. Karena sekali lagi rasa syukur terhadap sesuatu hal yang sudah kita perjuangkan berupa ketaatan, itu akan berakibat kepada ketenangan dan itu akan menimbulkan kebahagiaan bagi diri kita. Ya, gitu. Masya Allah. Semoga menjawab tadi yang pertama, introspeksi diri, apakah udah sesuai sama syariat atau ternyata belum gitu. Yang kedua tadi ketika itu udah sesuai dengan syariat, nah apakah ada kita bermasalah di rasa syukur? Ya, syukurnya kurang mungkin itu. Kurang dalam sujudnya, kurang dalam. Kurang tunduk sujudnya mungkin. Yang gimana? Ya, yang kedua ada dari Mas Doni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya,
saya nggak punya teman, orangnya juga susah untuk berteman. Nah, ini introvert mungkin. Padahal saat sendiri saya selalu merasa berat untuk beribadah. Nah, ini udah tahu berat. Tolong solusinya Ustadz, apakah saya menikah saja gitu. Nah, ini dari Mas Doni, dia ini sendiri kayak orangnya introvert, mungkin jarang komunikasi sama orang-orang, ngerasa insecure tadi. Terus juga dia tuh udah ngerasa bahwa ini kalau sendiri ini malah tambah malas beribadahnya gitu. Nah, mungkin ini solusinya gimana? Atau nikah? Jadi gini, yang pertama kita bahas dulu tuh masalah dia susah bergaul atau nggak punya teman, introvert gitu, introvert. Nah, pada dasarnya kalau kita pengen menjadi orang yang banyak temennya, introvert itu bisa-bisa aja, tetapi pasti nggak sebanyak orang yang ekstrovert kayak gitu. Temennya malaikat. Temannya malaikat jin. Enggak. Jadi sebenarnya gini, ketika kita udah tahu nih kita introvert, dan ketika kita pengen punya banyak teman, berarti kita mau nggak mau harus jadi ekstrovert. Dan itu yang namanya kalau di bahasa psikologinya switch karakter. Dan itu semuanya bisa dipelajari. Saya orangnya ekstrovert, tetapi ketika saya pengen jadi introvert, maka harus ada perjuangan-perjuangan yang saya harus kuasai gitu. Tahu diri lah. Ya, gimana sih caranya mau jadi introvert gitu? Gimana sih mau jadi ekstrovert? Gimana sih mau jadi sanguin? Gimana sih mau jadi melankolis dan lain sebagainya? Itu pasti memerlukan suatu perjuangan. Maka ketika kita pengen, kondisinya adalah teman dulu. Kita butuh teman buat ketaatan. Maka kita harus cari teman dulu. Gitu. Introspeksi lagi gitu loh. Apa sih yang salah sama diri kita gitu? Kenapa sih kok teman sedikit? Apa memang murni karena kita introvert atau karena mungkin sifat kita nggak bisa diterima banyak orang? Misalnya nih, ketika kita berteman kita banyak gibah gitu kan. Perfeksionis kayak gitu. Kayak misalnya teman ngaret 1 menit aja kita langsung pulang. Kayak gitu. Ngomong-ngomong kotor gitu kan. Tapi wajar nggak sih Mas? Sebenarnya gini, ketika kita menjalin hubungan sama orang lain, pacaran. berteman gitu loh. kita punya banyak teman gitu. Teman kita kan pasti berbagai macam karakternya. Nah, kita juga harus memahami karakter orang tuh kayak gimana, belajar memahami kayak gitu. Dari belajar memahami, karena area yang kita kuasai kan cara memahami orang, bukan orang lain memahami kita, itu kan di luar kuasa kita. Nah, jadi cara paling enak adalah bagaimana cara kita memahami orang. Iya, gitu. Biar tahu posisi kita pada saat ini harus gimana. Betul, ketika kita udah bisa memahami seorang dan kita mempunyai banyak teman, yang kedua tadi, apa dia tadi susah buat ibadahnya tambah susah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ibadah yang kadang mungkin loh ya, potensi pahalanya paling gede itu ibadah yang dalam kondisi berat, males gitu. Sholat zuhur jam 11:30, enak tidur siang, ngantuk banget, tapi teman-teman paksain tuh buat sholat zuhur, buat cuci muka, buat wudhu, berangkat ke masjid. Nah itu loh, itu justru malah pahalanya lebih gede. Sering-sering doa, kalau kata Babe Haikal, doanya apa ketika kita ngerasa males gitu buat beribadah, doanya cuma satu, Allahumma paksain. Gitu. Allahumma paksain kata Babe gitu kan. Karena memang semuanya harus dilawan. Iya, dipaksa. Rasa males harus dipaksa. Males buat beribadah harus dipaksa. Siapa tahu itu pahalanya gede. Ketika kita dalam kondisi lapang, ketika kondisi nggak ada paksaan, kita ibadah, kita sholat, malah bisa jadi itu ada riyanya gitu. Ada sholatnya nggak khusyuk, tiba-tiba aku takbiratul ihram, ingat kunci, ingat jemuran karena sekarang musim hujan gitu kan, ingat CV ta'aruf kok nggak dijawab gitu kan. Mas tadi ada barusan ada yang bilang Mas CV ku sama kok belum direspon gitu. Oh iya. bukan ke saya gitu, buat orang lain kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi siapa tahu malah kondisi di waktu terpaksa itulah kondisi yang justru pahalanya sempurna. Ya, karena perjuangannya ya. Benar, karena perjuangannya, karena beda dari yang lain gitu loh. Yang lain dengan kelapangan, dengan kesadaran, dan ini dengan melawan hawa nafsu loh. Itu di tengah misalnya teman-teman kumpul, yang lain pada pacaran, teman-teman taat bahwa yang namanya sentuhan dengan yang bukan mahram itu nggak boleh. Nah, ketaatan dalam itu tuh lebih sulit gitu loh daripada mereka yang mungkin yang pegangan tangan kayak gitu dan lain sebagainya, karena yang kayaknya bahagia banget ngeliatin. Bener, padahal ya semu aja gitu kan. Ketika udah di posisi itu bukan gak mungkin, itu bukan kebahagiaan mereka itu, karena udah biasa tadi. Gitu sih. Jadi memang
ketika kita mencari kebahagiaan, balik lagi kebahagiaan kita adalah ketika kita mampu taat kepada seluruh aturan-aturan Allah. Gitu. Ya. Terus yang terakhir, apakah harus nikah aja? Gitu? Apakah harus nikah aja? Nah, pertama kita harus memperbaiki, apalagi cowok ya nih yang tanya ya. Nah, iya kayaknya cowok berarti Anda nanti akan menjadi seorang imam, maka menikah itu tujuannya apa? Apakah menikah biar supaya ibadahnya ada temennya? Apakah menikah hanya karena aku dan dia ngobrolnya nyambung? Kalau itu alasannya, nikah karena aku dan dia ngobrolnya nyambung, nanti ketika nikmat kita berbicara diambil sama Allah, apakah pernikahan itu masih bertahan? Kayak gitu kan. Maka kita harus tahu juga, visi pernikahan adalah surga. Visi pernikahan adalah akhirat. Visi pernikahan yang bahagia adalah taat kepada seluruh aturan-aturan Allah. Maka ketika kita bahagia, kita udah paham belum sama aturan-aturan Allah? Kita udah paham belum bagaimana fikih suami istri itu? Bagaimana cara menafkahi istri? Bagaimana cara mendidik anak? Tambah berat. Nah, kita harus paham dulu gitu. Jangan karena kita pengen menikah gara-gara biar ibadah ada temennya, ya itu boleh-boleh aja, biar tetapi jangan yang utama. Masalah, ya. Benar, kita pengen ibadah, pengen nikah gara-gara biar nggak dibully jomblo. Nah itu niat yang salah, gitu. Nanti teman-teman bakal bingung menjalani pernikahannya kayak gimana. Makanya saya tanya tadi, ketika kita tidak menghadirkan Allah dalam pernikahan kita, maka apa alasan kita masih mencintai istri kita? Itu alasan yang nggak akan bisa dijawab. Karena kalau menyandarkan kepada apapun pasti bakal rontok. Tetapi ketika kita menyandarkan sesuatu kepada Allah, maka yang lain bakal ngikutin kita, semakin mendukung kita. Gitu. Ya, Masya Allah. Semoga menjawab dari Mas Doni tadi. Nah, mungkin cuman ada 2 nih Mas. Karena juga udah 17.13, udah mau masuk setengah 6 juga, 15 menit lagi. Sedangkan di Jogja juga udah bentar lagi mau maghrib juga udah dekat banget. Mungkin kita tutup aja sampai di sini. Baik. Mungkin ada closing statement dari Mas Robi buat pesan-pesan nih, kira-kira bahagia itu seperti apa, atau mungkin untuk teman-teman yang di sini yang ngerasa insecure tadi bahwa wah aku nggak bisa tuh sama teman-teman, akhirnya kebahagiaan tadi sulit didapat gitu. Nah, mungkin ada sesuatu Mas, monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman percaya bahwa sumber kebahagiaan itu kalau teman-teman cari di dunia, teman-teman terjemahkan sesuai dengan logika dan perasaan teman-teman, pasti kebahagiaan itu bakal menjadi sesuatu hal yang nggak pasti. Tapi ketika teman-teman belajar untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka kebahagiaan itu akan datang kepada teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sekarang sering galau, teman-teman gampang down, teman-teman gampang insecure, kita cari tahu sendiri kemaksiatan apa yang sudah kita perbuat, ketidaktaatan apa kepada diri kita yang sudah kita perbuat, pembangkangan terhadap Allah apa yang pernah kita buat. Kita mohon ampun, kita istighfar, karena bisa jadi ketidakbahagiaan kita, kegalauan kita bersumber dari kemaksiatan-kemaksiatan yang di masa lalu kita pernah buat dan kita belum mohon ampun kepada Allah. Maka jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Gitu saran dari saya, semangat dalam mengejar ketaatan. Semoga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tadi ada poin penting bahwa kebahagiaan ternyata didapat dari ketenangan, dan ketenangan akan didapat pula dari ketaatan gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi kebaikan, semoga bisa menjadi amal kebaikan serta keberkahan dan juga banyak manfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, itu aja mungkin teman-teman untuk mengakhiri kajian kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan Alhamdulillah alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai ketemu di kajian pekanan selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.